Tapi memberi kepercayaan itu mau nggak mau saat ini, terutama untuk ibu-ibu yang bekerja. Ya, untuk ayah dan bunda yang bekerja, adanya Qodimat, maka manfaatkanlah. Itu pilihan, kita harus melakukan, memilih yang paling baik di antara yang tidak baik. Tapi kita tetap harus melakukan pilihan. Libatkan mereka, lumayan. Daripada nggak dapat sama sekali, ada tenaga mereka, kita bisa lakukan. Dan itu juga mengajarkan pada anak-anak kita untuk menghormati orang yang lebih dewasa, menghormati orang yang lebih tua, apapun profesinya. Ya, maka visi kita akan terpenuhi tadi kalau misalkan kita visinya pengen anak kita menjadi anak yang soleh. Maka Mbak Qodimat di rumah itu tetap orang yang harus kita hargai, orang yang kita harus hormati, anak-anak tetap harus menghormati mereka. Ya. Kemudian guru, ini jelas sekali guru. Ya, mudah-mudahan guru-guru dengan ini sudah berlangsung lebih dari 3 bulan ya, sudah semakin baik, apalagi sudah mulai punya kesempatan untuk raker, punya kesempatan untuk menambah ilmu. Banyak sekali pelatihan-pelatihan online untuk membuat PJJ yang menyenangkan, membuat program-program. Libatkan guru-guru, tanya sama guru-guru program apa yang guru buat untuk anak-anak. Banyak saya kira sekolah yang sudah mulai membuat program. Kalau belum membuat program, Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda boleh tanya ke sekolah, punya program apa, gitu. Sehingga Ayah Bunda tinggal menyesuaikan, gitu, melanjutkan, gitu kan. Nah, jadi bekerja sama dengan dengan guru. Gitu. Kalau bisa minta program itu diberikan per pekan. Jadi dalam sepekan Ayah dan Bunda sudah tahu apa sih targetnya. Kenapa? Supaya tadi bisa punya program pilihan. Jadi ada mungkin dalam sepekan ini 5-7 kegiatan yang harus dilakukan oleh anak-anak. Ajarkan anak-anak untuk memilih, mengurutkan mau dari yang mana dulu. Ini ada 7 nih, kamu mau yang mana dulu? Aku mau dari yang ini dulu. Aku mau yang ini dulu. Kalau ini harus dengan ayah dan bunda. Sementara kan ayah dan bunda kerja, jadi ini aku mau kerjakannya hari Sabtu pada saat ada ayah dan bunda. Anak jadi dia logika berpikirnya jalan. Dia punya pengaturan waktu, dia punya manajemen dirinya. Dia tahu kapan dia bisa melakukan sendiri, kapan dia harus melakukan bersama ayah dan bundanya. Beri kesempatan itu, minta pada guru, pada sekolah, kegiatan atau target dari sekolah program sepekan. Sepekan ini apa saja targetnya? Ya, kalau bisa itu bisa didapat hari Jumat atau Sabtu, sehingga kalau Sabtu pagi dapat, Sabtu siang bisa dibicarakan dengan anak-anak, gitu kan. Hari Ahad bisa menikmati bersama anak-anak, hari Senin anak-anak diingatkan yang melakukan apa yang sudah disepakati. Itu jauh lebih enak. Jadi mintalah program pada gurunya dalam sepekan. Kalau bisa dapat hari Jumat atau Sabtu pagi sehingga ada pembahasan dengan anak. Libatkan guru. Kalau ternyata anak nggak mau melakukan tugas dari guru, ya nggak apa-apa. Sama seperti tadi, ketika main Miss, apakah semua orang tua melakukan? Belum tentu. Gitu kan? Disinilah peran orang tua untuk menyampaikan kepada gurunya, apa yang terjadi. Sampaikan saja. Kenapa? Karena anak ini kan mengalami perkembangan, anak ini panjang. Perjalanannya panjang. Jadi sampaikan kepada gurunya, Bu, Pak, ini anak saya belum mau melakukan ini. Nanti ayah dan bapak dan ibu guru yang akan men-treat anak ini, gitu. Akan mencoba ketika video call mungkin, apakah dia telepon langsung kepada anak ayah dan bunda, atau akan memberi masukan kepada ayah dan bunda apa yang harus ayah dan bunda lakukan. Komunikasikan. Yang terpenting adalah kita sebagai orang tua ketika melakukan program yang diberikan oleh sekolah, oleh guru, jangan memanipulasi. Misalkan ada tugas menyapu, membereskan tempat tidur atau ini, sementara anaknya nggak mau. Tapi ayah bunda merasa ini tugas dari sekolah, nanti nilainya jelek. Nanti ditanyain sama gurunya, mana ini hasilnya, kok belum ngirimin? Ayo sini kamu pegang sapu aja deh, kamu mau nyapu aja nggak mau, sekarang kamu pegang sapu, sini bunda foto cepret, kirim fotonya. Padahal anak itu tidak melakukan kegiatan nyapu. Itu yang merugi nanti adalah ayah bunda dan anak tersebut. Saya mengatakan kenapa yang merugi ayah dan bunda serta anak tersebut, anak-anak ayah bunda, bukan guru. Kenapa? Karena ayah dan bunda yang tahu, dan program ini dibuat adalah untuk anak-anak, untuk anak ayah bunda. Kenapa? Supaya anak
ayah bunda itu punya keterampilan supaya motorik kasarnya terbangun, supaya koordinasi mata dan tangannya jalan. Itu yang dilakukan oleh guru. Tetapi karena yang melaksanakan ayah bunda, lakukan. Kalau memang anak itu belum mau melakukan, nggak usah dipaksa-paksa hanya untuk difoto, untuk manipulasi, enggak. Katakan dengan jujur pada gurunya, maaf Bu, anak saya belum mau melakukan kegiatan menyapu. Sampaikan itu. Sehingga akhirnya ibu gurunya tahu, oh anak ini belum menyapu. Dipilihkan kegiatan yang lain. Atau tadi dimotivasi. Gitu. Ya, itu jadi bagian yang ayah dan bunda perlu sekali berkata atau mengevaluasi apa yang terjadi dengan anak-anak pada bapak ibu guru dengan jujur. Ya, ini pentingnya sekali kejujuran dan anak juga merasa bahwa kita tidak pencitraan, gitu ya. Fotonya begini tapi kenyataannya enggak, itu jangan. Nauzubillahi min dzalik, dan kami berharap PJJ tidak menimbulkan side effect dari sisi manipulasi, dari sisi ketidakjujuran, dari sisi cuma pencitraan, tidak ya. Jadi kalau guru-guru meminta laporan, kasih saja laporannya, dikerjakan atau tidak oleh anak-anak, sehingga guru-guru juga tahu apa yang masih harus dilakukan oleh guru-guru ketika mereka on-site di dalam kelas. Ya. Libatkanlah keseluruhan orang-orang yang bisa dilibatkan dalam PJJ. Kapan? Ini tergantung dari usia sebenarnya, ya, tergantung dari usia. Ya, tapi ini saya katakan untuk kalau yang sudah lebih besar, ini adalah paksakan untuk memiliki waktu khusus, bukan waktu sisa, tapi manajemen waktu. Jadi anak-anak diajarkan tadi kalau sudah dapat program dari gurunya, lakukan belajaran dengan anak-anak, kita diskusikan kapan mau melakukannya. Bikin rencana kegiatan harian. Kalaupun mereka belum mau melakukan, nggak apa-apa. Ibu ingatkan, ayah dan bunda ingatkan. Ayah dan bunda selalu monitor, ayah dan bunda selalu cek dan dicek pada mereka. Gitu. Jadi kalau ayah dan bunda bekerja, cobalah telepon. Gitu. Cobalah telepon, boleh terjadi misalkan ambil telepon juga bikin kegiatan gitu, games. Teleponnya, nah kamu sudah menemukan belum? Bunda nyimpan ini loh pesan buat kamu. Oh ya, pesan apa Bun? Itu pesannya ada di dalam wadah makanan yang berwarna hijau yang terletak di dalam sebuah lemari di dapur. Kira-kira apa yang dia lakukan? Dia akan nyari ke lemari dapur. Dia di situ dalamnya pesan. Pesannya cuma mungkin nanya, apakah kamu sudah melakukan sholat duha? Apakah sudah tugas dari ibu guru sudah dilakukan? Apakah kamu sudah melakukan berbuat kebaikan untuk di rumah? Isinya pertanyaan-pertanyaan saja. Nanti kalau misalkan anak itu ibu ba'da duhur telepon, ayah bunda ba'da duhur telepon lagi tanya, gimana hari ini? Tahu nggak ya? Aku sudah melakukan ini loh, kita sudah menyiapkan reward. Oh iya, Masya Allah hebat anak ayah. Tahu nggak, ayah menyimpan sesuatu loh, gimana? Kasih tahu. Di lemari ayah di bagian sini itu ada bungkusan berwarna hijau atau berwarna biru, berwarna merah, silahkan saja. Anak dapat, wow, dia ternyata dapat sesuatu surprise. Jadi ayah dan bunda yang bekerja bisa memberikan perhatian-perhatian seperti itu sehingga esok harinya anak tetap akan mau melakukan kegiatan. Kenapa? Karena dia dapat sesuatu yang menyenangkan. Gitu. Jadi seperti memburu harta karun, tapi harta karun itu dia dapat dari ayah dan bundanya setelah dia melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi paksakan untuk memiliki waktu khusus, terutama untuk anak-anak yang sudah besar. Ini biasanya program dari sekolah sudah ada. Jadi nanti jam 7 ada foto, kirim ke sekolah, enak. Nah, kalau yang untuk adik-adik yang TK, ya, tawarkan, gitu kan. Nanti kalau sekolah kan sudah harus siap jam segini. Adik mau sekolah nggak? Pengen nggak nanti kalau sekolahnya nggak terlambat? Oh, biasanya kalau jam segini adik sudah sekolah loh harusnya. Ini sudah pakai baju. Wah, kira-kira bisa tidak ya? Terus aja ibu lakukan, ayah dan bunda lakukan. Nah, kalau untuk ayah bunda yang bekerja, lakukan ini via mbaknya. Gitu. Tadi, libatkan orang di rumah. Nanti kita bisa telepon. Tadi mbak sudah ngingetin kamu untuk mandi belum? Sudah. Terus kamu sudah mandi belum? Belum. Wah,
kasihan Mbak sudah minta tolong tapi kamu belum lakukan. Itu boleh. Menurut kamu mau mandi enggak? Kamu mau nggak dapat pahala dengan menurut apa yang disampaikan oleh Mbak? Menurut kamu mandi itu perlu atau enggak? Wah, boleh bercanda dengan anak. Ih, baunya tercium sampai sini nih. Gitu. Walaupun mungkin enggak ya, gitu. Kamu di rumah, Bunda di kantor, baunya tercium sampai sini. Itu lakukanlah Ibu waktu-waktu sesaat untuk bisa komunikasi dengan rumah. Apakah ketika begitu sampai kantor, gitu kan? Itu bisa Ibu Bapak lakukan. Jadi kapan pelaksanaannya? Yang pertama adalah paksakan untuk memiliki waktu khusus. Jadi tawarkan pada anak-anak tadi untuk membuat jadwal khusus, jadwal belajar. Kapan belajarnya? Bikin agenda kegiatan hari ini. Nah, kemudian tanyakan itu, jadi mereka punya waktu bahwa belajar ini memang penting bagi mereka. Belajar itu kapan saja, di mana saja, termasuk saat ini. Apakah karena pandemi terus kita tidak belajar? Apakah karena tidak sekolah kamu terus tidak belajar? Kira-kira bagaimana mempertanggungjawabkan waktunya? Kira-kira kalau Allah cabut usia kita pada saat ini terutama untuk anak-anak yang sudah makin besar, ya, apakah kita sudah punya amal soleh? Libatkan juga, perlihatkan film-film autobiografi, biografi orang-orang terkenal, bagaimana mereka menjadi seorang yang terkenal, apa saja yang mereka lakukan sehingga mereka menjadi orang-orang yang terkenal, menjadi orang-orang yang bermanfaat. Perlihatkan keluarga-keluarga kita juga mana yang mereka idolakan, yang mereka anggap baik. Itu kita minta mereka bertanya kepada mereka. Mereka suruh wawancara. Coba kamu telepon om ini. Tanya sama om gimana waktu itu. Biarkan mereka mencari informasi bagaimana dia waktu seusianya. Itu perlu, sehingga anak-anak jadi punya motivasi, oh aku pengen jadi ini, aku pengen seperti om ini, itu muncul. Ya, tapi juga yang harus kita sadari bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang masih berkembang. Gitu. Baru kelihatan seseorang ini sukses atau tidak adalah setelah dia berusia 21 tahun. Tetapi kita di saat ini sudah mulai harus merancang sampai ke usia 21 tahun. Tapi artinya kita juga tidak boleh memaksakan anak kita di usia ini untuk sudah seperti usia 21 tahun. Tidak. Jadi ada target-target, ada tahapan perkembangan. Oleh karena itu kalau bisa ayah dan bunda pelajari tahapan perkembangan anak. Sehingga ayah bunda ketika memiliki target dengan anak-anak bisa sesuai dengan tahapan perkembangan. Kalau ada anak-anak yang masih belum berkembang dengan baik, berdoalah, kenapa? Mudah-mudahan Allah beri waktu. Toh masih panjang hidup mereka, tapi kita juga bukan berarti karena masih panjang berlalai-lalai. Ini perlunya manajemen waktu. Kapan kita bisa melakukan pelajaran dengan anak-anak? Pergunakan GO, Golden Opportunity. Jadi ini terutama buat ibu-ibu yang di rumah. Ibu-ibu yang di rumah ini punya waktunya lebih banyak sebenarnya. Jadi pergunakan Golden Opportunity sehingga anak-anak itu bisa belajar kapan saja dan setiap apa yang dia lakukan itu selalu bisa dia tarik hikmahnya. Yang dia lihat bisa dia tarik hikmahnya. Jadi bil hikmah itu adalah GO sebenarnya, Golden Opportunity. Di mana tempat khusus itu perlu sesuai dengan kesepakatan. Ya anak biasa duduk gitu ya. Ada orang tua yang menanyakan di mana ini untuk duduk. Itu perlu sesuai kesepakatan. Di mana saja juga bisa. Momen ini setiap momen bisa Golden Opportunity untuk saat Golden Opportunity ini bisa kita manfaatkan. Tapi tempat khusus ini ada supaya anak-anak biasa menyimpan ya keteraturan menyimpan barangnya di mana gitu. Jadi kalaupun untuk anak kinestetik dia belajarnya bisa berpindah, tapi setelah belajar dia harus mengembalikan barang pada tempatnya. Nah, ini adalah contoh-contoh keranjang gagasan. Bapak Ibu bisa membuat keranjang gagasan, apa saja yang Bapak Ibu bisa lakukan bersama anak-anak. Jadi memperlihatkan foto masa lalu tua, masa lalu anak. Ini bisa dikasih lihat. Jadi ini mengajak anak-anak untuk memiliki masa depan, mengajak anak-anak untuk berempati, melatih bahasa anak, melatih daya ingat anak.
Ini banyak sekali manfaatnya dengan memperlihatkan foto masa lalu, baik foto masa lalu orang tuanya, foto masa lalu kakaknya, foto masa lalu dirinya sendiri. Ya, ini termasuk untuk adik-adik TK yang mau punya adik atau SD kelas 1 punya adik, itu juga perlu memperlihatkan karena sering sekali anak-anak memang tidak terbayang ketika dia bayi itu seperti apa, sehingga dia ada cemburu kepada adik bayinya karena adik bayinya harus dibantu, tapi ketika kita bilang pada saat mereka bayi pun seperti itu, nah itu akan mempermudah. Jadi perlihatkan foto-foto. Mendengar cerita masa lalu orang tua, cerita masa lalu pamannya, neneknya, kakeknya, itu memberi motivasi siapapun orang-orang yang bisa kita hadirkan untuk cerita, baik pakai telepon, pakai video call, itu bisa dilakukan. Memperlihatkan video, film, gambar, situasi masa kecil orang tua, permainan-permainan zaman dulu. Jadi permainan yang dari dulu sampai sekarang ada itu apa? Layangan ya, layangan itu dari dulu sampai sekarang ada. Gitu. Itu jadi bagian yang menyenangkan, tapi juga hati-hati main layangan. Sekarang layangan agak berbahaya karena mainnya di jalanan. Ini bisa dibahas dengan anak-anak. Membuat makanan, masakan, permainan masa kecil orang tua. Kenapa? Karena itu membantu mereka bahwa kalau dulu orang tuanya kenapa kuat, sehat, kekar, itu karena banyak sekali melakukan olahraga, permainan-permainan yang melibatkan anggota tubuh yang fisik. Membaca buku bersama bergantian, ini baik waktu kecil maupun besar, gitu ya. Terutama ini yang besar, kalau dia sudah kelas 3 ke atas, ini bisa dilakukan. Kelas 1 pun sudah bisa, tinggal jenis bukunya saja. Ya, kalaupun anak sudah SMP SMA, bangun tidur setelah sholat subuh, lakukan kebiasaan untuk semacam daurah gitu. Baca buku apa, buku sirah, buku fikih, buku apa boleh saja, buku agama, buku biografi seseorang juga boleh. Membacanya gantian, ayahnya boleh ikut membaca, ibunya boleh ikut membaca. Ayahnya boleh ikut membaca, ibunya boleh ikut membaca, sehingga anak-anak itu tahu intonasi. Gitu. Tahu intonasi, dan kita juga ketika membaca, orang tua memperlihatkan adab mendengarkan anak yang bicara, anak yang membaca. Anak-anak juga perlu seperti itu. Sorry. Ya. Ini bisa kita lakukan, membaca buku bersama, mencari kegiatan yang disukai, menanam, memasak, membongkar mainan, dan lain-lain. Dan dari sini juga kelihatan nanti minat anaknya di mana. Ya. Mengajak anak untuk terlibat melakukan kegiatan di rumah, tawarkan kegiatan di rumah begitu banyak, dan katakan terima kasih, alhamdulillah kamu sudah membantu, lelahnya. Dan dari sini juga mereka melihat bahwa ternyata kegiatan bundanya di rumah tuh banyak sekali. Dan mereka akhirnya akan berterima kasih ya bunda, karena bunda sudah membuat aku selama ini nyaman. Ternyata masak itu butuh waktu ya, ternyata ngupas bawang itu membuat mata jadi merah, ternyata blender cabai itu tangan kita panas, padahal kita nggak ngulek ya. Itu kita melatih anak-anak kita menjadi anak-anak yang empatinya jalan, dan anak-anak baik anak laki ataupun anak perempuan menjadi anak-anak yang tangguh nantinya ketika berumah tangga, ringan tangan. Kalau dia perempuan menjadi anak yang cekatan di dapur, cekatan mengatur rumah tangganya. Kalau anak kita laki-laki menjadi anak-anak yang ringan tangan membantu istrinya. Ya, dan itu kan Rasulullah itu mengatakan sebaik-baiknya laki-laki adalah yang menyayangi keluarganya, gitu kan. Rasulullah gimana membantu istrinya, bagaimana Ali bin Abi Thalib membantu Fatimah istrinya. Jadi ini harus dilatihkan anak-anak. Beri contoh itu, bahwa Rasulullah yang Rasul, Ali bin Abi Thalib yang luar biasa. Fatimah ketika minta pada ayahnya, ya Allah, ya ayah tolong berikan saya Fatimah, karena pekerjaannya luar biasa. Oleh ayahnya yang ada dia dikasih doa supaya terasa lebih ringan. Ini bagian yang artinya bahwa anak-anak ini perlu terlibat dalam melakukan kegiatan rumah, supaya ketika dia nanti dewasa, dia punya rumah sendiri, dia sudah bisa, dia tidak terkaget-kaget. Membuat menu masakan, tadi ini juga bisa menjadi reward, untuk proses belajar yang anaknya banyak, gitu kan, yang belajar bersama-sama. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 3, ada yang kelas 5. Siapa yang hari itu belajarnya baik, dia boleh menentukan menu makanannya apa. Jadi menu makanan berdasarkan dia yang kesukaannya dia. Aku mau makannya ini besok, oke. Sarapan paginya mau apa? Aku mau nasi goreng. Siangnya aku mau apa? Itu ajak. Ini tentu sesuai dengan tingkatannya. Ya, kalau anak yang lebih besar tentu 4 Sehat 5 Sempurna sudah bisa masuk, dan tawarkan pada dia.
untuk membuat daftar belanjaan apa saja kira-kira yang diperlukan untuk membuat masakan ini. Yang sudah ada di rumah apa saja, yang belum ada di rumah apa saja. Itu libatkan anak-anak sehingga anak-anak ternyata melihat, oh banyak sekali ya yang harus kita lakukan. Bagaimana mengelola rumah. Kemudian jalan pagi bersama, walaupun kondisi pandemi ini perlu kita latihkan, kita dalam rangka mempersiapkan anak-anak kita. Ya, kalau kita keluar rumah, maka pulang dari luar, maka kita biasakan cuci tangan pakai sabun sebelum masuk rumah, cuci muka pakai sabun, berganti pakaian. Itu menjadi bagian yang kita latihkan sehingga ketika nanti masuk sekolah, ketika nanti new normal, anak-anak sudah terbiasa pulang dari sekolah itu mereka cuci tangan, mereka cuci muka, mereka berganti baju, bajunya disimpan di tempatnya. Ya, memilih permainan yang dilakukan hari itu serta menuliskan cara bermainnya. Ini boleh besok mau main apa, kamu tulis permainannya seperti apa, cara bermainnya, alatnya yang dibutuhkan apa saja. Memilih masakan dari Cookpad atau memilih berkarya dari apa, jadi Google-nya dipakai gitu ya, gadgetnya dipakai untuk mencari informasi tentang hewan, tumbuhan, kendaraan, olahraga, permainan yang dia sukai. Ya. Memilih pekerjaan yang akan dilakukan di rumah, ini juga sama seperti tadi, tapi sudah merupakan pilihan. Ada mengurus tanaman, menyiram, memupuk, membersihkan daun kering, tanaman pengganggu, membereskan kamar, membantu masak, dan lain-lain. Bikin data pekerjaan. Memilih mainan, baju, atau buku, benda, foto yang akan diceritakan, atau akan dibagikan ketika Jumat Barokah. Ini sebenarnya kesempatan kita beberes, gitu ya. Mana baju yang sudah tidak terpakai, bisa dikeluarkan. Membuat sesuatu yang disenangi jadi berkarya, membuat buku atau literasi dengan tema yang menarik hati. Membuat perencanaan, komik, video, cerita kegiatan harian. Itu yang bisa keranjang gagasan. Jadi Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda bisa share dengan teman-teman, bisa juga lihat informasi-informasi di Google gitu ya, itu saya kira sudah sangat mudah. Apa yang bisa kita lakukan bersama anak-anak. Hanya yang agak berat adalah untuk masalah penanganan emosi, bagaimana emosi kita dalam menghadapi anak-anak. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Saya tutup pertemuan ini, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab dengan doa. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah ikhlas atas apa yang kita lakukan hari ini. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah yang maha perencana. Tolong kami, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Rencanakan dan bimbing kami dalam mengerjakan setiap hal karena-Mu. Rencanakan dan bimbing kami menjadi hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ya Rabb, rencanakan dan bimbing kami menjadi pasangan yang membahagiakan pasangan kami. Rencanakan dan bimbing kami menjadi orang tua yang soleh, orang tua yang menjaga dan melindungi diri, keluarga, dan anak-anaknya dari siksa api neraka. Ya Allah, ya Rabb, tolong kami, ya Allah. Tolong rencanakan dan bimbing kami menjadi orang tua yang lembut, orang tua yang penuh kasih sayang. Ya Allah, Engkaulah yang maha pengabul doa. Kabulkanlah doa-doa kami. Amin. Itu Bapak Ibu, Ayah Bunda yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mbak Fitri, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan dilanjutkan. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Rasanya penuh dengan ilmu gitu setelah disampaikan oleh Bunda. Masya Allah. Rasanya apa ya? Dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk pun semuanya udah include di dalam sini, di dalam materi. Rasanya sudah terjawab semua, tapi tentunya nanti kita lihat pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawab. Kemudian, seperti yang telah saya janjikan, kita ada sesi tanggapan atau pertanyaan terkait materi yang baru saja disampaikan oleh Bunda Nina. Kan kalau kemarin Ayah Bunda mendaftar memberikan pertanyaan terkait dengan judul webinar ini. Namun kali ini karena Bunda Nina
telah menyampaikan materinya dan sudah include sebenarnya banyak pertanyaan ayah bunda yang mungkin sudah terjawab. Dan sekarang silakan ayah bunda siapkan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan materi yang baru saja ayah bunda dengarkan. Misalnya masih ada yang kurang jelas atau bagaimana teknik pelaksananya atau apa, silakan disiapkan dan silakan dituliskan via chat agar semuanya bisa terkoordinir dengan rapi. Sambil menunggu, sambil ayah bunda menyiapkan pertanyaan, saya serahkan sebentar kepada Mbak Rohma dari LBKP Ikro untuk memberikan informasi mengenai apa sih LBKP Ikro itu. Silakan Mbak Rohma. Silakan ayah bunda sambil ditulis di chat apa saja tanggapan dan pertanyaannya. Silakan. Ya, lupa. Sebentar ya. Lupa. Ya, sudah Mbak Rohma. Sudah masuk Mbak Rohma. Sebelumnya terima kasih kepada Bunda Nina, kepada Bunda Fitri. Di sini pasti banyak yang bertanya-tanya ya, LBKP Ikro apa sih gitu. LBKP Ikro adalah lembaga bimbingan kursus dan pelatihan. Lembaga ini adalah sebuah lembaga yang berada di bawah struktur LDK, yaitu Lembaga Dakwah dan Keumatan Ikro, dibentuk oleh Yayasan Ikro Bekasi dengan tujuan memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat terhadap bimbingan-bimbingan psikologi dan konsultasi untuk individu maupun klasikal. Pelayanan pendidikan nonformal, kursus-kursus anak maupun dewasa, serta pelayanan pelatihan-pelatihan bersifat umum maupun syariah, baik yang dikelola langsung oleh LBKP Ikro maupun lembaga eksternal yang bekerja sama dengan LBKP Ikro. Di sini ada program LBKP Ikro, yaitu programnya ada PGTK Ikro, NIC, yaitu bahasa Inggris, bimbel, tamyiz, bahasa Arab, memanah, kajian tafsir, kajian fikih nisa, dan juga amna. Karena ini kondisinya masih dalam situasi pandemi COVID-19, untuk program ini berjalan secara online, dan yang sedang berjalan itu PGTK Ikro, NIC bahasa Inggris, kajian tafsir, kajian fikih nisa, dan amna. Amna di sini, saya ingin menjelaskan amna, yaitu Lembaga Sumber Daya Pengembangan Insani Amna. Adalah sebuah lembaga yang mengurus berbagai permasalahan sumber daya manusia Islam, mulai dari tes psikologi, masuk kerja, pelatihan guru, kuliah psikologi praktis, training orang tua, sampai konsultasi anak atau orang tua bermasalah. Jadi ayah bunda yang mau konsultasi bisa juga dengan AMNA di bawah LBKP Ikro. Lanjut Bun, slide-nya. Oh, nggak bisa ya? Ya, ini lokasi LBKP Ikro di Jalan Kiai Haji Ahmad Madani, nomor 113, Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi. Bisa di-follow juga Instagramnya LBKP Ikro _Ikro 123. Letaknya ini satu rumah dari LTQ Ikro. Ini ada ruang kelas LBKP Ikro. Ini di lantai bawahnya, ruang kelas untuk belajar. Ini ruang kelas di lantai 2. Ini dokumentasi kegiatan LBKP Ikro Parenting yang dibawahi AMNA dengan Bunda Leli Latifah.
Ini psikotes Salsabila di sekolah Salsabila. Ini dokumentasi bimbel LBKP Ikro dan kajian fikih muslimah. Ini dokumentasi bahasa Inggris, dokumentasi kegiatan PGTK saat wisuda. Jadi ayah bunda jika ada saudaranya atau ponakannya yang ingin menjadi guru TK, pelatihan guru TK selama 1 tahun bisa ditawarkan di PGTK Ikro atau kursus-kursus lain juga ada di LBKP Ikro. Ini kegiatan memanah, kegiatan tamis, kegiatan memanah ini dengan Bapak Darwis dan Pak Halim. Tamis ini instrukturnya Ustadz Qurtubi. Ini ada kajian tafsir dan bahasa Arab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Rahma mengenai pengenalan LBKP Ikro. Mungkin ayah bunda yang anaknya bersekolah di TK, SD, SMP Ikro, mungkin ada yang belum terlalu mengenal apa itu LBKP dan ada apa saja di dalamnya, dan alhamdulillah tadi kita sudah dikenalkan. Begitu juga untuk ayah bunda yang baru mengetahui mengenai Yayasan Ikro, mudah-mudahan menjadi lebih kenal ya. Dan ini semua terbuka untuk umum. Kemudian kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Yang pertama, saya akan mengeluarkan pertanyaan dulu dari yang sudah terkumpul di Google Form yang telah ayah bunda isi selama pendaftaran. Nah, setelah dikelompokkan ternyata banyak sekali yang menanyakan, ada 12 orang dari pertanyaan dari ayah bunda mengenai temanya bagaimana cara memotivasi belajar anak saat PJJ. Silakan, Bunda Nina. Sebentar. Ya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memotivasi cara belajar anak-anak itu yang pertama harus dilihat usianya, usia berapa dulu, ya. Kalau usia adik-adik TK mulailah selalu dengan bermain, gitu ya. Ajak anak untuk melakukan kegiatan yang disukai lebih dulu. Gitu. Usia TK sampai dengan SD ini lebih enak kalau anak diajak bermain dulu. Apa yang mereka mau lakukan, gitu ya, menyenangkan buat mereka. Kemudian dari situ baru kita tawarkan kepada anak-anak gitu. Ada tugas loh dari ibu guru, ada ini. Kalau sudah punya tugas dari ibu guru sebenarnya itu jauh lebih mudah, gitu kan, bisa kita lakukan. Terus kemudian seperti yang tadi saya katakan bahwa perlihatkan orang-orang yang sukses ini kalau untuk anak-anak yang sudah di atas TK, gitu ya, di atas usia kelas 3 SD, itu perlihatkan orang-orang yang sukses di lingkungan kita maupun menteri-menteri model Habibie saja kita bisa perlihatkan gitu ya, menteri-menteri yang Islami, pejabat-pejabat yang Islami gitu ya, kita bisa perlihatkan itu yang namanya Pak Habibie seperti apa ketika dia mudanya. Ada filmnya kita nonton sama-sama dengan dia, dengan anak-anak, baca bukunya gitu, itu juga sesuatu yang menyenangkan. Kemudian cari info-info di Google tentang beliau, sehingga anak-anak punya gambaran, punya bayangan. Oh, Pak Habibie itu kecil orangnya, dia bisa sukses karena ini. Jadi itu menjadi motivasi buat belajar anak-anak, karena dia merasa tahu, oh ya belajar ini ada sekali manfaatnya. Juga perlihatkan orang-orang yang sebenarnya mungkin tidak beruntung, tapi dia kan beruntung itu sebenarnya tergantung. Beruntung itu mau dilihat dari sisi mana. Gitu.
Mungkin kelihatannya secara ekonomi dia tidak beruntung, tapi orang itu merasa sangat beruntung. Kenapa? Karena mungkin secara ekonomi dia tidak terkenal seperti Pak Habibie, dia tidak punya materi yang berlimpah, gitu. Tetapi bahwa dia menjadi orang yang bermanfaat. Bisa kita lihat ada orang-orang yang cacat, tapi dia semangat sekali untuk menuntut ilmu, semangat sekali untuk berbagi. Jadi dalam keadaan cacat pun dia mau berbagi. Bagaimana dia bisa berbagi? Kan dia cacat, gitu. Oh, dia punya ilmunya. Bagaimana dia bisa sampai punya ilmunya? Oh, karena dia belajar. Bayangkan orang yang cacat saja jadi bisa bermanfaat ketika gitu ya, orang yang tidak lengkap pemberian dari Allah ini, gitu kan. Walaupun lengkap, tapi kelihatannya oleh kita tidak lengkap, gitu ya. Kelihatannya oleh kita tidak lengkap, kelihatannya tidak sempurna, padahal oleh Allah diberikan yang sesempurna, yang terbaiknya buat orang itu, gitu ya. Tapi anak-anak yang seperti itu, orang-orang yang kita anggap disability, gitu, itu ternyata dia juga mampu. Gitu. Dia mampu, dia juga bisa bermanfaat. Gimana orang yang disability ini juga bisa bermanfaat? Oh, ternyata dia belajar. Belajar. Oh, ternyata dia belajar. Karena dia belajar, maka dia jadi bisa bermanfaat. Kalau gitu, penting nggak sih belajar? Itu jadi bagian yang bisa kita lakukan, diskusikan dengan anak-anak. Jadi belajar ini sebenarnya bukan hanya untuk menjadi orang dalam dunia yang dikatakan sukses, tetapi menjadi sukses dunia dan akhirat. Mengoptimalkan apa yang kita miliki, mengoptimalkan apa yang kita dapat dari Allah. Jadi kalau secara ekonomi keberadaan keluarga kita juga tidak mampu, bukan berarti kita tidak bisa bermanfaat. Bermanfaatlah kita, apa yang kita bisa bermanfaat. Itu jadi bagian yang kita perlu, gitu. Dan ternyata kayak secara mudah kalau kita ke bengkel, bawa anak ke bengkel, hebat ya bapak itu, kok dia bisa benerin motor, gitu ya. Padahal abinya seorang insinyur misalnya, atau seorang dokter, atau seorang pengusaha, orang yang hebat, gitu. Dia bisa punya mobil mewah, mobil bagus, tapi kenapa yang memperbaiki ini adalah orang lain? Tanya, gitu. Itu yang nanti akhirnya mengenalkan aneka profesi. Mengenalkan aneka profesi, dan profesi ini sesuai dengan kafaahnya. Dan bagaimana seseorang bisa mempunyai kafaah yang dahsyat? Tentu dia belajar. Jadi kepada orang bengkel, montir pun tanya, kenapa dia bisa begini? Oh, karena dia belajar. Bagaimana dia belajarnya? Oh ya, dia belajarnya dari melihat orang, dia belajarnya ada yang saya sekolah di STM dulu. Oh, saya ini bisa terjadi ada montir yang ternyata dia yang memiliki bengkel gitu. Nah, itu kan jadi seorang pengusaha. Perlihatkan berbagai macam profesi pada anak-anak, dan setiap profesi pasti memerlukan belajar. Kecuali tadi ada profesi-profesi yang tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, ya tentu juga di mata masyarakat tidak terlalu baik, dan di mata dunia, di mata akhirat pun tidak baik. Misalkan kita suruh mereka melihat orang yang mengemis, apakah ada harganya di mata dunia? Yang ada kan kasihan, belas kasihan orang. Apakah ada di akhirat? Kenapa dia begitu? Sekolah nggak dia? Belajar nggak dia? Itu jadi bagian yang kita bisa memotivasi anak untuk belajar dengan melihat apa yang ada di sekeliling kita. Itu, jadi ajak anak-anak untuk melihat apa yang terjadi di lingkungan kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita. Itu cara memotivasi yang saya pikir bisa kita lakukan, ya. Saya kira begitu, Mbak Fitri. Masya Allah, jazakillah khair atas jawabannya, Bunda. Mungkin di sini sedikit ditambahkan, ketika ayah Bunda itu kalah saing dengan handphonenya, dengan gawainya. Jadi anak-anak lebih sering, kemudian ada juga ayah Bunda yang kesulitan memotivasi anaknya karena kalah saing dengan anak yang menonton televisi, misalnya kemudian handphone, atau ibu yang dicuekin Bunda. Bagaimana Bunda? Selain itu, apakah perlu ketegasan dari ayah bundanya atau bagaimana Bunda? Iya, yang pertama tentu teladan. Teladan dulu, sebelum kita melakukan ketegasan apapun juga, kita lihat Rasulullah. Itu teladan kita. Rasulullah sebelum jadi nabi, dia sudah
sudah mendapat gelar Al-Amin. Kenapa beliau dapat gelar Al-Amin? Masyarakat kafir Quraisy pun sudah mengakui gitu, bahwa beliau itu orang yang dipercaya. Nah, itu keteladanan. Pentingnya ayah bunda menjadi teladan buat anak-anak, termasuk dalam hal penggunaan gadget. Kita introspeksi diri, kita mawas diri. Seberapa besar kita menggunakan gadget? Seberapa besar kita komunikasi dengan anak? Ketika kita makan, apakah kita masih memegang gadget? Gitu. Ketika anak membaca tadi, apakah kita juga masih memegang gadget? Ketika anak berbicara, apakah kita memperhatikan dia atau kita masih asik dengan gadget? Jadi sebelum kita melakukan ketegasan-ketegasan, maka teladan dulu. Berikanlah keteladanan pada anak yang pertama itu. Ya, jadi kita harus introspeksi diri dulu pada kita, mawas diri, gitu ya, karena anak adalah cerminan dari kita. Yang kedua adalah ajak anak, ya, jadi bukan nasihat, bukan ini, tapi ajak anak, bukan hukuman dulu, bukan ketegasan dulu, bukan, tapi ajak anak. Nah, yuk kita lakukan ini, nah, kita lakukan itu di depan mereka. Jadi kalau anak masih main gadget, boleh aja kita sholat di hadapan mereka, di samping mereka, sehingga mereka bisa lihat. Seringkali kita melakukan kebaikan-kebaikan, anak nggak lihat, anak asik dengan gadgetnya. Tapi ketika anak dengan gadgetnya kita di sebelahnya, kita melakukan sholat, kita melakukan ngupas bawang, pindahin tuh bawang dari dapur ke ruang tengah, ke ruang kamarnya anak itu, apaan sih bau gitu kan, anak bilang gitu. Enggak, bunda cuma mau kasih tahu, bunda lagi ngupas bawang, gitu aja. Kamu bantu enggak? Kita seringkali tidak membuat anak tahu apa yang kita lakukan. Dan kalau sudah pegang gadget, kita sendiri merasakan terlena, waktu itu lepas. Kita nggak tahu apa yang ada di sekeliling kita. Jadi ajak anak-anak kita, perlihatkan pada anak-anak kita bahwa memang banyak pekerjaan, memang banyak yang harus dilakukan. Kalau bapak dan ibu dari gadgetnya itu sebenarnya bukan chatting, bukan apa, tapi belajar melakukan pekerjaan kantor, bapak dan ibu boleh bilang, tolong dong, ayah nggak tahu ini gimana ya, tolong bunda dong, ini kalau kita ngerjakan dengan laptop, kita minta mereka, libatkan mereka, sehingga mereka tahu apa yang ayah bundanya kerjakan. Gitu. Jadi nggak mereka menganggap bahwa ayah bundanya pakai laptop dia asik begini ya. Tidak, tapi kita melibatkan anak. Libatkan anak tadi, ajak anak kita. Perlihatkan pada anak kita apa saja yang bisa dilakukan. Mereka nggak tahu loh bahwa itu harus dilakukan. Kenapa? Karena ayah dan bundanya asik sendiri. Gitu. Jadi ajaklah itu, perlihatkan apa saja yang perlu dilakukan, apa saja yang harus dipelajari. Tadi termasuk baca buku, tolong. Ini nak sini baca buku sama-sama. Ya, jadi ajak. Kalau sudah ajak, beri kesempatan pada anak. Seringkali kita orang tua juga ketika gini, lama kamu. Awalnya lama, tapi lama-lama bisa jadi lebih cepat. Ngupas bawang juga gitu. Kalau saya kasih contoh yang paling mudah misalnya ya itu tadi ngupas bawang. Awalnya jelek banget ngupas bawang. Tapi jangan kita take over. Kita sering sekali take over. Kamu lama jelek jadi banyak yang kebuang. Jadi akhirnya anak tidak punya kesempatan. Itu beri kesempatan anak melakukan. Termasuk ya mulai beri kesempatan anak itu melakukan. Kita berapa sering kita bangunin dia? Berapa sering kita mengajak dia? Berapa sering kita memberi contoh pada dia? Membangunkannya dengan cara apa? Kita ciumin dia enggak? Kita peluk dia enggak? Kita kelitikin dia enggak? Itu kita lakukan. Kita memberi kesempatan pada anak-anak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau sudah tadi pertama memberi teladan, mengajak, memberi kesempatan. Baru kemudian kita evaluasi bagaimana rasanya. Enak nggak? Atau kita kasih evaluasi itu dengan memberi reward langsung. Makasih ya, kamu tadi sudah bantuin. Aduh, pekerjaannya jadi cepat selesai. Walaupun berantakan, biarin aja, nggak apa-apa. Itu kan dilihat tahapannya. Nanti tambah, sini bunda beresin yang ininya. Kita kasih lihat lagi, kita perlihatkan kalau sudah selesai bekerja itu dirapihkan. Gitu. Nanti suatu ketika tadi kita yang memberi contoh kan kalau sudah selesai, dia selesai kerja kita bantu merapikan. Berikutnya kita bilang, Kak, bantu yuk sama-sama kita rapihkan. Nah, jadi itu mengajak. Berikutnya lagi kita beri kesempatan, Kak, kalau sudah kerja dirapikan ya. Itu kita memberi kesempatan. Begitu berikutnya lagi kita bilang, aduh, masya Allah, kakak sudah mengerjakan ini, rapi lagi. Makasih ya kak.
Kira-kira perlu pakai konsekuensi nggak? Tapi kalau udah kita lakukan begitu berulang kali, anak ternyata tidak melakukan, kita boleh baru memberikan ketegasan-ketegasan. Dan tegas itu dekat dengan tega. Orang tua sering sekali tidak tega. Sudah tegas, akhirnya bukan tegas, yang ada marah-marah. Marah-marah di take over. Kata anaknya gitu, ya udah biarin aja ngomel, ntar juga dikerjain. Hehehe. Sekarang dia ngomel, ntar abis ini dia kerjain. Santai terus aja main gadget. Kenapa? Karena kita tegak, kita ngomel, kita nggak setuju dengan yang dia lakukan, gitu ya, kita marah-marah, tapi kita tidak tegas, kita tidak tega. Akhirnya terjadi lagi, begitu lagi. Nah, itu tadi ketika sudah kita evaluasi apakah ini reward atau konsekuensi, kita bahas dengan mereka. Kita bahas, menurut kamu gimana? Kenapa tadi Bunda ngomel? Kenapa kamu dapat hadiah ini? Kenapa sih kok kamu dapat coklat? Karena aku begini-gini. Enak nggak dapat coklat? Enak. Mau lagi nggak? Nggak mau kalau coklat lagi. Maunya apa? Nah, itu kan jadi bagian. Tapi kalau enak, pengen nggak sih dengerin Bunda ngomel aja? Enggak lagi, Bunda bawel. Tahu nggak sih kenapa Bunda bawel? Kenapa Bunda ngomel? Kadang-kadang mereka nggak tahu kenapa bundanya ngomel, kenapa bundanya bawel, karena mereka sedang asyik dengan gadgetnya. Nggak tahu. Emang kenapa sih? Gitu. Itu lewat gitu loh. Jadi kita capek, tapi anak nggak tahu. Itu kan merugi. Nah, itulah baru terakhir itu kita evaluasi setelah reward dan konsekuensi, kita nasehatin mereka, kita ngobrol. Kita ngobrol sama mereka. Jadi bukan terbalik, kita nasehatin A sampai Z dulu, baru gitu. Teladannya terakhir. Enggak. Dan itu terus-menerus berputar. Terus kayak roda, gitu, kayak rantai. Kalau putus satu, ya sudah, berarti harus ke bengkel. Gitu kan, kalau rantainya putus satu harus disambung lagi. Nah, jadi teladanlah, habis teladannya apalagi memberi contoh, teladan memberi contoh, mengajak, sudah mengajak apa, memberi kesempatan, sudah memberi kesempatan apa, mengevaluasi, sudah mengevaluasi apa, nasehatin atau mengajarkan, gitu kan. Nah, terus apa, teladan lagi terus lagi sampai kapan? Terus sampai siapa duluan yang masuk dalam liang lahat. Makanya Al-Asr tidak ada batasannya, saling menasehati dalam kebenaran dan penuh kesabaran. Itu saya kira. Masya Allah, jazakallah khair, Bunda sudah diingatkan, merinding gitu dengarnya. Ya, seperti apa ya Bunda? Ya berputar terus ya, karena memang anak itu harus diingatkan terus ya Bunda. Jangan kan anak kita sendiri juga ya, harus terus diingatkan, dan kemudian juga seperti tadi Bunda katakan, lepas satu kita harus ke bengkel. Nah, ini juga ada kaitannya dengan konsistensi ya Bunda ya. Konsistensi kita dalam mendidik anak, kemudian kita harus meluangkan waktu untuk berbicara dengan anak seperti yang tadi Bunda contohkan. Tidak bisa kita melakukannya dengan kata-kata yang singkat tanpa menanyakan bagaimana perasaan anak, gitu ya. Tidak, bukan hanya komunikasi yang menyuruh gitu, tapi bagaimana kita mengajak, gitu ya. Bagaimana ada seninya gitu kelihatannya Bunda ya. Ada seni berkomunikasi, dan tentu juga di situ untuk kita ayah Bunda, kita harus memanajemen emosi kita. Apapun jawaban dari anak kita gitu ya Bunda ya. Ini luar biasa, nanti kita bisa membuat menjadi satu pertemuan baru mengenai manajemen emosi orang tua gitu ya Bunda ya. Kemudian bagaimana juga komunikasi dengan anak sesuai tahapan usia gitu misalnya Bunda ya. Jazakallahu khair Bunda. Mudah-mudahan ayah Bunda yang bertanya mengenai cara memotivasi belajar anak, kemudian ketika kita kalah saing dengan gadget, mudah-mudahan sudah terjawab pada jawaban dari Bunda Nina barusan. Nah, kemudian saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di Google Form yang juga banyak yang bertanya. Pertanyaan terbanyak kedua itu ditanyakan oleh bunda-bunda yang working moms ini, problemnya working moms, ibu-ibu yang bekerja saat PJJ. Apalagi working moms yang memiliki anak yang banyak nih Bunda. Bagaimana cara membagi waktunya gitu. Itu luar biasa. Mohon jawabannya Bunda Nina. Mbak. Ya, sebentar ya Bu.
Eh, Nggak dengar, Mbak Rohmah, kepencet itunya. Di mute sama Bu Nina. Bu. Ya, oke. Untuk ayah bunda yang bekerja, ini ayah bunda yang bekerja. Yang pertama adalah pasti dilihat usianya berapa, ya usianya berapa. Ini kalau yang ayah bundanya bekerja, usianya berapa. Tapi kalau dia TK ataupun SD itu kita bisa minta tugas tadi ya pada sekolah. Mintalah tugasnya dalam sepekan tadi saya bilang. Terus di hari Sabtu kita bicarakan, memang harus punya waktu dengan anak-anak. Ini yang paling mudah adalah di hari Sabtu. Kita bicara dengan anak-anak tentang ini loh tugas dari gurunya. Ini dari sekolah ada program ini. Apa yang akan kita lakukan? Jadi hari Sabtu itu adalah hari mempersiapkan kegiatan untuk sepekan bersama anak-anak. Nah, Oke, bikin deh. Ini kita kan mau hari yang mau yang mana dulu yang dikerjain yang dari sekolah. Ini aku mau ini dulu. Mereka tandain ini hari Senin, ini hari Selasa, ini hari ini. Oke, udah. Kita buat ya, tulis kasih kertas. Ini yang hari Senin mana saja yang mau dikerjakan, hari Selasa apa, hari Rabu apa, Kamis apa. Yang bunda yang kamu butuh bantuan ayah dan bunda yang mana? Kalau yang ini enggak, tapi aku butuh ini. Itu bisa dilakukan. Ya, jadi itu bisa dilakukan, diskusikan dulu dengan anak-anaknya. Kemudian setelah anak-anak membuat ini hari apa, maka kita bisa mempersiapkan memberi bantuan juga pada anak. Dan pada malam hari, ketika misalkan besok akan hari Senin, malam Seninnya kita ingatkan, nak besok kegiatan kamu apa, target kamu apa, ini. Oke, sudah kamu siapkan, ada yang masih kurang? Oh enggak, ada yang kamu tanyakan? Enggak, oke, silahkan. Jadi kita melatih anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri. Ya, menjadi anak yang mandiri. Kemudian pagi hari sebelum kita berangkat kerja, kita juga sampaikan lagi pada anak-anak, kita ingatkan lagi. Hari ini apa kegiatannya? Apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kamu lakukan? Ya, ingat, silahkan mereka kerja. Nanti begitu sampai kantor, kita telepon dia. Kita cek dia. Gimana PJJ-nya? Gimana BDR-nya? Gitu. Apa yang bisa Bunda bantu dari jauh? Itu boleh kita lakukan. Begitu juga ketika ba'da duhur, itu kita bisa lakukan, kita tanya. Jadi hanya kita tanya perasaannya dia, oh bosan, nah, suruh gini aja gitu sama gurunya, oh gitu. Oke, apalagi gitu. Tapi kamu selesaikan enggak gitu. Habis aku bosan, aku tinggalin aja. Oke, kita tahu apa yang dilakukan oleh anak itu. Ya, tenang aja, nggak apa-apa. Kalau ibu juga masih di kantor, ibu marah-marah, anaknya juga belum tentu bisa melakukannya. Sudah, diam saja. Oke, kalau gitu baik. Kalau kamu nggak melakukan, terus rencana kamu apa? Kamu nggak mau melakukan pekerjaan dari sekolah. Ya, aku ngerjain ini aja. Aku mau bikin kue, aku mau bikin apa, terserah. Tapi kita tanyakan rencana dia apa. Gitu. Jadi kita harus seperti tadi waktu main Wiz. Kalau dia nggak mau melakukan ini, dia mentok. Belok kanannya apa, belok kirinya apa. Jadi rencana kamu apa? Ya, aku mau ngerjain ini dulu, aku mau tilawah dulu, aku mau ini dulu. Oh ya, silahkan. Yang penting kita tahu bahwa dia punya aktivitas. Walaupun belum tentu dia kerjakan, tapi ketika kontrol lagi ba'da duhur, gimana? Rencana alternatifnya sudah kamu kerjakan. Jadi anak akhirnya kita ajarkan rencana alternatif. Rencana alternatifnya sudah kamu kerjakan. Belum juga. Kenapa? Asik kan main gadget. Oh gitu. Emang kamu gadgetnya apa yang kamu mainkan? Apa dampaknya, apa hikmahnya, apa yang kamu pelajari dari kamu gadget hari ini? Iya, aku jadi lalai mengerjakan yang lain, aku cuma ini aja. Oh gitu. Terus gimana besok mau diulangin lagi? Enggak, oke, nanti kita bahas ya pulang dari malam hari ketika ibu pulang, nanti ibu ya cuek aja dulu bu, ibu makan dulu gitu ya. Ini sekalian belajar pengendalian emosi ya. Jadi ketika kita sampai rumah, kita jangan ngurusin itu dulu, tapi urusan pribadi kita. Apa yang kita perlukan untuk diri kita? Kita kan perlu mandi, ya mandi dulu, gitu. Apalagi dari luar, ini kondisinya tidak bagus, gitu kan. Kita mandi dulu, selesai mandi, apa yang harus kita lakukan? Nah, menyiapkan makan malam atau makan malam, kita makan malam dulu, kita sholat maghrib dulu kalau memang sudah waktunya. Jadi lakukan yang keperluan kita dulu.
gitu ya. Kecuali kalau yang tadi anaknya masih kecil banget ya. Jadi kalau anaknya sudah agak besar, sudah TK ataupun SD, kita bilang, hai apa kabar, nanti ya Bunda mandi dulu ya, karena dari luar Bunda takut ada virus-virusnya. Udah kita mandi. Terus sudah, oke, habis ini kita ini ya. Nah, kalau sudah mandi udah ganti baju, kita bisa berpelukan sama mereka, kita bisa kalau waktunya maghrib kita bisa sholat sama-sama mereka, kita bisa gendong mereka, bisa kita lakukan hal-hal yang seperti itu. Janganlah urusin pembelajaran dulu, karena itu sudah lewat gitu. Pembelajaran itu lewat nanti. Tapi kita urusin dulu urusan rumah, nanti setelah badai isya, dan itu baru Bapak dan Ibu, kalau yang kecil-kecilnya, kalau yang masih punya bayi yang masih ini, mereka sudah tidur, Bapak Ibu ngobrol dengan anak yang BDR. Kalau ternyata anak yang BDR udah keburu tidur, tulis surat aja atas evaluasi Bapak Ibu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Jauh lebih enak adalah kalau kita bentuknya pertanyaan-pertanyaan ketimbang kita dalam bentuk dugaan-dugaan gitu ya. Tapi jangan dikasih dalam bentuk dugaan, tapi pertanyaan, gimana hari ini? Nah, tadi kamu bilang belum menyelesaikan. Jadi rencana kamu kapan akan kamu kerjakan? Gitu. Nanti kalau dibilang besok, atau segala macam, nah itu jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang akan dijawab nanti ketika Bapak Ibu telepon pertama kali lagi di kantor. Besok paginya bangun, sholat subuh bareng segala macam, baru bahas lagi. Ngingetin bukan bahas, karena kalau pagi-pagi udah mau ini, oke, Mas, silahkan ya. Nah, sudah tahu kan tugasnya apa untuk hari ini? Nah, kerjakan ya. Terus ini ada surat cinta dari Bunda, dari Abi, silahkan. Ya biarin kerjain. Tapi kalau suatu ketika kita dalam keadaan capek, kita juga emosi, saya pikir lumrah, wajar, nggak apa-apa. Hanya tidak berlebihan dan segeralah mengendalikan diri. Gitu. Dalam Islam ada pengendalian diri. Kalau misalkan kita dalam keadaan berdiri, duduklah, ketika duduk tiduranlah, itu kan berwuduklah, gitu, sholatlah, tilawahlah, itu bisa kita lakukan. Gitu. Nah, kalau mau berangkat ya udah tinggalin aja. Kalau memang kita sudah daripada emosi, gitu akhirnya marah iya, terlambat kerja iya, sudah stop. Bicara baik atau diam. Bicara baik atau diam. Oke, tutup hidungnya, tutup mulutnya, terus astagfirullahaladzim, balik kanan aja. Udah berangkat ya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum. Nah, nanti begitu Ibu sampai di kantor, Ibu telepon, Bapak telepon, maaf ya tadi begini. Daripada ngomel, nanti telat, terus kamu juga jadi akhirnya kita berangkatnya nggak nyaman, lebih baik. Nah, telepon gitu, minta maaf, terus gimana minta maaf kamu. Itu bisa dilakukan. Itu lakukanlah. Evaluasi lagi, nanti kumulatifnya adalah di hari Sabtu. Di hari Sabtu evaluasi lagi. Kalau tadi ternyata tidak bisa dikerjakan, maka evaluasi di hari Sabtu itu menjadi bagian. Ini kita seperti ini, pekan depan akan seperti apa. Itu evaluasi lagi. Laporkan ke gurunya apa yang terjadi. Laporkan apa yang terjadi. Nah, memang tidak bisa efektif. Gitu. Kenapa? Karena PJJ. Tetapi paling tidak ada sekian persen yang mereka berhasil dapat dari kita. Paling tidak kita mengajarkan pada mereka untuk selalu mengevaluasi diri satu. Kemudian kalau mereka menunda pekerjaan maka akhirnya akan tertumpuk dan ketika tertumpuk akhirnya tidak bisa dikerjakan. Itu adalah bekal-bekal buat mereka sebenarnya Bu, Ayah Bunda. Saat ini mereka masih menganggap sepele, tapi itu nanti menjadi pembelajaran buat mereka. Oleh karena itu teruslah menerus. Kita nggak boleh bosan. Tadi kita jadi kayak putaran. Terus ingatkan anak, terus ajak anak, terus perlihatkan. Ayah Bunda sesibuk apapun, Ayah Bunda kasih lihat. Baru datang ya, Bunda baru datang. Bunda langsung mandi. Ibu boleh cek, apakah anak Ibu sudah mandi? Mereka mandi jam berapa? Apalagi yang SD dan SMP, serta sampai mahasiswa. Mandi itu sebuah urusan buat mereka. Ya, buat kita. Boleh Ibu cek. Ibu begitu datang sampai rumah mandi. Ibu boleh tanya, kamu udah mandi belum? Mandi jam berapa tadi? Oh, gitu. Kita boleh kasih lihat juga ke anak-anak, harum gitu. Nah, anak remaja itu kan mandi susahnya minta ampun. Itu memang salah satu karakteristik anak remaja. Keringat mereka banyak, tapi NaOH-nya besar. Gitu. Kita bilang coba cium keteknya. Gitu. Harum tuh harum. Anak remaja kan suka bilang gitu. Harum tuh harum. Ya harum. Silahkan deh. Dicium terus keteknya kalau memang harum. Gitu kan. Enggak. Itu jadi bagian yang kita harus ajak mereka terus-menerus
hasilnya kapan itu masalah nanti. Tapi kita berbuatlah seminimalis mungkin yang kita bisa, semaksimalis mungkin yang kita bisa. Gitu. Jadi kita harus ada, kita bisanya segini ya udah segini nggak apa-apa. Gitu. Minimalis kan. Tapi kita harus dalam keminimalisan itu kita harus berusaha maksimal. Gitu. Jadi tanya anak itu dan kasih lihat kita ayah bundanya kerja, gitu. Sampai kayak gini tapi mandi.